Oke teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan. Oke teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu ada laptop atau PC. Lalu kita menggunakan dua router board yaitu menggunakan ID RP9520. Nah, selanjutnya di sini ada bahan 3 kabelan, yaitu 2 yang terhubung ke internet dan satu lagi untuk menghubungkan dari router 1 ke router 2. Nah, di sini saya akan menyusun topologi yang pertama, yaitu kabel yang pertama kita sambungin ke laptop, kemudian yang kedua kita sambungin ke mikrotik di port 2. Kemudian kabel yang kedua yang dari internet kita hubungin ke port 1. Ya, ini saja topologi yang pertama. Nah, di sini kita lanjut ke konfigurasi load balance-nya. Di sini pertama kita buka Winbox. Kemudian kita pilih sistem identity. Kita akan membuat nama kita terlebih dahulu. Cara buatin stok di kayak mana, OBS? Klik play, oke, diam dong. Kemudian klik sistem, pilih user, kita akan memasukkan passwordnya. Lalu klik play, oke. Udah nggak sih itu? Udah. Kalau gitu udah nggak sih? Udah. Kemudian interface pakai nggak? Kemudian setelah itu kita klik IP. Di sini kita pilih DHCP client, kemudian kita klik plus. Di sini kita pilih Ether 1, kemudian klik apply, oke. Nah, setelah itu di sini kita klik IP lagi, kita pilih yang DNS. Kemudian di server kita ketik 8.8.8 4 kali. Kemudian klik apply, oke. Lalu kita pilih IP lagi, klik yang firewall, kemudian klik yang NAT, kemudian klik plus. Di general, di out interface-nya kita pilih Ether 1, kemudian di action-nya kita pilih masquerade, kemudian klik apply, oke. Kemudian setelah itu kita klik IP, lalu kita pilih address, kita klik plus, kita masukin IP kelas C untuk Ether 2. Kemudian di sini kita pilih Ether 2. Klik apply, oke. Lalu setelah itu kita ke IP, kemudian pilih yang DHCP server, kemudian pilih yang DHCP setup, kemudian di sini kita pilih Ether 2. Lalu klik next sampai sukses. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian kita ke CMD untuk mengecek apakah sudah TTL atau belum. Hari ini API config spasi ini. Lalu ping .8.8.8. Nah, di sini sudah TTL. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu limit. Kita membuat limit. Klik yang QSS, lalu kita klik plus. Di sini ini limit 5M atau MIC-M? 5M nggak sih? Di sini namanya kita tulis limit 5M. Lalu targetnya di sini kita pilih Ether 2. Lalu target downloadnya di sini kita pilih 1M. Lalu klik apply, oke. Lalu kita klik lagi ya yang tadi kita isi, kita cek trafiknya apakah jalan atau tidak. Nah, di sini sudah jalan ya. Lalu tahap selanjutnya kita akan memindahkan kabel untuk ke fase 2 di mikro. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat topologi yang kedua. Sebelum kita masuk ke topologi yang kedua, sebelumnya kita harus konfigurasi mikrotik yang pertama sampai step yang pertama. Selanjutnya kita hidupkan mikrotik, lalu teman-teman pasang ke internet. Lalu kabel yang tersambung ke laptop kita cabut, lalu kita pindahkan ke port 2. Di sini port 2 tersambung kepada mic
ketiga, kita masukkan ke dalam kabel yang tersambung ke dalam laptop. Sekian. Elektronik yang kedua. Nah, di sini tampilan setelah kita memindahkan kabelnya. Di sini kita masuk aja ya ke Winbox-nya, kita connect. Nah, di sini kita melakukan seperti step pertama tadi. Pertama-tama kita harus membuat ininya ya teman-teman. Buat DHCP player-nya ikuti seperti tadi. Tapi di sini ada yang kita tambah karena kita sudah mengganti kabelnya. Nah, setelah dari IP, kita langsung saja ke address dulu ya teman-teman. Di sini kita tambah di IP kelas D di ether 3 ya teman-teman. Tuh 52.168 Gak usah tekan 8, 12 aja. 11.12.1/22 ya teman-teman. Lalu di sini kita buat ether 3 ya teman-teman. Lalu apply, lalu oke. Setelah dari address kita ke IP lalu kita ke DNS. Di sini kita masukkan 8.8.8.8. Lalu apply, oke. Setelah itu kita ke IP lagi, kita ke firewall, lalu kita ke NAT, lalu kita klik tambah. Di sini out interface-nya yaitu 1 ya teman-teman. Lalu action-nya kita masukkan masquerade, lalu apply, oke. Lalu kita tambah lagi untuk di ether 2 ya teman-teman. Sini di ether 2, lalu di action-nya kita ganti lagi menjadi masquerade, lalu apply, oke. Setelah itu kita ke IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup. Di sini kita ganti menjadi ether 3, lalu kita next sampai selesai. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut. Oke teman-teman, di sini kita buat yaitu kita ceknya di CMD ya teman-teman. Kita klik IP kita enter. Nah, lalu kita pilih 8.8.8. Nah, setelah itu kita masuk ke IP, lalu ke firewall, lalu ke mangle, lalu kita klik tambah. Di sini tetap ya. Lalu di sini saya ingin menambahkan IP-nya ya teman-teman. Di sini kita buka address, lalu kita salin IP kita ini ya teman-teman. Memastikan apakah itu berhasil atau tidak. Nah, di sini action-nya di cepat, lalu kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita klik tambah lagi, lalu kita ke general lagi. Di sini kita ganti menjadi IP yang kedua. Ke step selanjutnya, yaitu kita buka kembali. Nah, lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita kasih namanya YSP1, YSP2. Lalu di sini kita ganti namanya menjadi Pertama kita pilih change-nya di bagian general, change itu priority. ISP. Lalu di DST address kita ambil dari IP address. Lalu di sini kita ganti menjadi ESP2. Nah, pertama kita pilih dulu enter 1. Kita ambil dari address kita. Nah, selanjutnya kita klik tambah lagi. Lalu kita untuk menambahkan ether 3 ya teman-teman. Setelah itu di bagian actionnya ini accept, lalu di apply dan oke. Setelah itu kita tambahkan kembali. Lalu Di bagian generalnya di apply, lalu oke. tambahkan untuk
Selanjutnya ini kita ganti menjadi LAN. Lalu kita tambah lagi. Kita di generalnya. Lalu kita Di apply. sini kita ganti menjadi Tiga kali. Setelah itu lanjut ke etap 3. interface. Oke, selanjutnya ini kita isi menjadi ether 1. Lalu ke action. Di sini kita ganti menjadi mark connection. Ke general. Lalu di sini Kita pilih kita ganti menjadi IS. Kita tulis ISP 1. actionnya yaitu Lalu kita apply. mark Oke. connection. Lalu kita tambah lagi. Di sini kita ganti menjadi mark connection. Lalu di sini Boleh kita ditambah komen juga di sini supaya dapat maaf, bukan di situ, tapi di sini. Oke, Kita kita ganti. apply dan oke. Kita ganti menjadi Lalu kita SP2. tambah. Lalu di generalnya Kita di sini kita ether ganti 2. menjadi ether 2. Lalu di bagian Lalu action apply. kita pilih Lalu oke. dan Lalu kita tambah lagi. kita tulis SP. Ini kasih nama dulu. Jangan lupa kasih komen. ISP 1 SPD. Lalu di sini kita ganti dulu menjadi mark ISP 1. Ether 3. Ether 3 ya. Di sini kita ganti menjadi mark ISP 2. Lalu oke. Oke teman-teman, di sini kita klik tambah lagi. Lalu Pasti bilang oke aja. di sini kita interface-nya kita ganti menjadi ether 3. Lalu di advance-nya di sini kita masukkan. Lalu ini kita klik boot address. Lalu ini kita ganti menjadi 2. Bentar ya teman-teman. Nah, lalu connection-nya kita ganti menjadi mark connection. Lalu di sini kita ganti menjadi ISP 1. Lalu apply dan oke. Selanjutnya kita tambah lagi. Lalu ini kita ganti lagi menjadi ether 3. Lalu ini kita masukkan lagi menjadi boot address. Lalu sini kita ganti menjadi 2. Lalu ini 1. Lalu di actionnya kita ganti lagi menjadi mark connection. Lalu ini kita ganti menjadi ISP 2. Lalu apply. Oke. Oke teman-teman, di sini kita ganti namanya menjadi cek ISP 1 ya teman-teman. Lalu yang ini kita ganti namanya menjadi cek ISP 2. berapa? Lalu oke. Selanjutnya kita klik tambah. Di sini kita klik general. Lalu di sini inverse-nya kita ganti menjadi internet 3. Lalu di sini Iya. di sini kita ganti menjadi ISP 1. Lalu di actionnya kita ganti menjadi smart routing. Lalu di sini kita ganti juga menjadi ISP 1. Apa Pak? Udah besar aja. ISP 1. Apply. Oke. Lalu kita klik tambah lagi. Kita ke general. Lalu kita ke input. Lalu kita ke ether 3. Lalu ke connection mark. Kita ganti menjadi ISP 2. Actionnya kita ganti menjadi
Mak runting, lalu ini kita klik lagi ke ISP, lalu apply, oke. Nah di sini kita ganti namanya menjadi ke ISP 1. Selanjutnya kita akan Lalu masuk ke oke. bagian IP Di sini routers. kita ganti lagi Di menjadi bagian IP routers ini sudah terdapat ISP 2. terdapat reachable. Lalu kita tambah saja. Di sini pertama DST-nya kita pilih, kita isi dengan Lalu oke. DNS kita yaitu 8.4. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut, kita klik plus lagi, lalu kita ke general, chain-nya kita pilih output, lalu di connector mark-nya kita pilih ISP1, lalu di action kita pilih mark routing, lalu di new routing mark-nya kita pilih ke ISP1, lalu klik apply, oke. Ya, Lalu kita pencet plus lagi, general, jadi kita nggak usah nunggu. chain-nya kita pilih output, lalu connector mark-nya kita pilih ESP2, lalu action-nya kita pilih mark routing, lalu di new routing mark-nya kita pilih ke ESP2, lalu klik apply, oke. Nah, di sini kita klik komen, lalu ini salah ya. Nah, di sini kita klik komen di nomor 9, lalu tulis output ISP1. Lalu di nomor 10 kita klik komen, lalu tulis output ISP2. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke limit ya. Kita klik basis, lalu klik plus. Ini limit berapa? Lalu di nama kita tulis limit Pindah ke 5M. kita ketik fast.com. Menyebut Nah, di sini kita tulis namanya limit 5M. Lalu di targetnya kita pilih Ether 3. Lalu di target downloadnya kita pilih 1M. Lalu klik apply. Kita akan Oke. lihat statiknya apakah berjalan dan ya Nah, di sini kita klik 2 kali untuk melihat trafficnya. Jalan aja. tidak berjalan. Nah, di sini sudah jalan trafficnya. Jika tidak berjalan, Lanjut, tandanya kita berhasil. masuk ke Lalu IP. kita akan kembali memasangkannya. Lalu ke routers, lalu klik plus. Nah, ini di sini ini kan. Lalu di sini kita ketik 8.8.8. Kami akan mencoba Lalu di gateway-nya kita pilih yang Ether 1. Lalu di target scope-nya 30 kan? mencabut kabelan yang berada di SP. Target scope-nya 30. Lalu klik apply. Oke. Lalu klik plus lagi. Di sini kita ketik 8.8.8 di gateway-nya kita pilih Ether 2. Lalu di sini target scope-nya 30. Lalu klik apply. Oke. Kita pasangkan kembali. Terus lalu klik plus lagi. Gateway-nya kita klik. Lalu kita Gateway-nya kita klik, lalu kita ketik 8.8.8. jika sudah seperti itu, Lalu ceknya gateway-nya kita klik yang peak, target scope-nya 30, yang artinya routing mark-nya awal-awal ke ISP1. Lalu klik apply. Oke. jadi masih awal. Setelah itu Oke, segitu dulu untuk sesi pertama. Saat ini kami akan meriset konfigurasi yang telah kami lakukan. nah di sini untuk melihat ininya berhasil atau enggak, di sini ada bacaan disable. Oke, teman-teman, terima kasih. Lalu di sini kita klik plus lagi. Di gateway-nya kita ketik 8.8.8. Berapa ya, Mas ya? Lalu dicek gateway-nya kita pilih yang pink. Target scope-nya 30. Siapa yang belum sholat? Routing mark-nya ke ISP2. Lalu klik apply. Oke. Lanjut.
Nah, setelah dari sini kita lanjut ke Facecom untuk mengecek jaringannya. Ini berusaha nggak sih? Gimana? Bentar ya, aku saya Bilang lah. Bilang apa gitu? Nah, di sini Facecomnya sudah. Lalu kita kembali lagi. Udah. Bilang apa? Nah, di sini teman-teman kita buka IP, kemudian firewall, kemudian di Mangle. Yang nomor 7 ini kan ke ISP1. Nah, di sini kita akan mencopot ISP2 di mikrotik yang kedua untuk melihat jaringannya. Copot internetnya. Ya. Nah, kemudian kita reset all counter. Lalu kita coba ke interface dulu. Nah, di sini Sebentar ya teman-teman. Nah, di sini di ether 1 ini dia nggak bergerak ya, tidak ada jaringan. Itu tandanya sudah berhasil. Kita coba cek di firewallnya di ISP 1-nya. Nggak ada. Nah, di sini berhasil juga karena di ininya tidak bergerak ya. Kalau misalnya tidak bergerak tapi statusnya bergerak, itu tadi sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba di ISP2, kita akan mencopot ISP yang satu. Kita akan mencopot internet di ISP1 di mikrotik yang satu. Nah, kemudian jika sudah dicopot, kita reset all counter. Lalu kita ke interface. Nah, di sini di ether 2 ini sudah tidak ada internet, itu ternyata sudah berhasil. Kemudian kita ke IP firewall, kita cek yang ISP yang kedua. Masih bergerak. ISP pertama tidak. Nah, di sini bentar ya teman-teman, kita akan ini nggak bergerak sih, Bu? Nah, di sini ini tidak bergerak. Tadi mohon maaf dia mungkin loading ya. Nah, setelah semua konfigurasi selesai, kita akan mereset ininya konfigurasinya ke sistem, lalu reset configuration, do not backup, no default configuration, dicentang dua-duanya, kemudian reset configuration, kemudian klik yes. Nah, jika sudah begini, sekian video dari kami tentang load balance. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.